Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Aidana. Nah, video kali ini aku mau share pengalaman aku dulu pada saat aku hamil pertama maupun hamil kedua. Aku itu mengalami yang namanya gatal yang sangat luar biasa, apalagi terutama di bagian perut aku. Nah, di video ini kira-kira kenapa ya aku dan gimana sih caranya aku mengatasinya. Siapa tahu ada bunda-bunda sekalian yang lagi hamil mengalami hal yang sama seperti aku, terus merasa tersiksa, merasa bahaya nggak ya ke janin atau seperti apa. Nah, tonton terus video aku sampai selesai ya. Oke, jadi ceritanya aku kena gatal-gatal itu pada saat aku hamil pertama. Cuman gatalnya itu masih bisa dikontrol dan aku masih bisa menahannya gitu. Jadi cuma dilus-elus, dipuk-puk, atau digaruk dengan sisir gitu ya. Dan itu terjadi cuma seminggu atau 2 minggu gitu lah, sebelum menjelang banget hamil 2 minggu sebelum lahiran. Ya, pokoknya deket-deket mau melahirkan itu aku udah hilang lah, udah nggak gatal-gatal lagi. Nah, pada saat yang hamil kedua, kalau kalian lihat video aku juga, kalau aku tuh pernah terserang yang namanya cacar pada saat aku hamil di trimester kedua gitu. Dan aku ngerasain gatal-gatal yang sangat luar biasa itu di usia mulai 7 bulan. Aku udah ngerasain namanya gatal-gatalnya itu sangat luar biasa dan aku sudah benar-benar nggak bisa nahan. Ini lebih gatal dibandingkan waktu aku hamil yang pertama ya. Benar-benar gatel banget, mau dielus, mau dipupuk ataupun segala macam itu nggak kuat, pakai sisir nggak kuat juga. Jadi aku menggaruknya pakai tangan dan sampai membekas lah ya. Garukan-garukannya itu terlihat di seluruh perut aku gitu, merah-merah dan sampai luka kadang ya karena tuh saking gatel banget. Terus aku periksain ke dokter kandungan dulu. Awalnya sih, oh ini biasa, ini bakal hilang gitu. Ada sebagian orang yang pada saat hamil itu mengalami gatal-gatal, itu wajar gitu. Dan itu bakal hilang menjelang lahiran ataupun sesudah lahiran. Pada saat itu dokter aku menduga, oh ya udah ini wajar aja. Terus 2 minggu berikutnya pada saat aku kontrol, itu dia tuh kayak curiga, loh kok jadi makin separah ini ya gitu. Entah dia melihatnya karena aku menggaruknya sangat bikin perut aku jadi luka, jadi membekas hitam-hitam seperti itu. Jadi pada saat itu aku dirujuk untuk ke dokter kulit. Nah, karena pada saat itu juga dokter kulit di rumah sakit itu masa jam prakteknya udah berakhir, jadi aku memutuskan untuk ya udahlah minggu depan aja aku coba kesini lagi, ke rumah sakit lagi gitu. Ternyata belum aku balik lagi ke dokter kulit, ternyata aku udah nggak gatal-gatal lagi guys. Terus aku kontrol lagi sama dokter aku, jadi aku coba tanya lagi, kenapa ya dok ya kok bisa ya aku merasakan gatal-gatal yang sangat luar biasa banget gitu. Biasanya gatal-gatal itu terjadi karena perubahan hormon kayak peningkatan estrogen gitu, dan juga badan kita itu kaget karena perubahan pada saat hamil, perut itu semakin membesar atau bagian-bagian tubuh yang lain itu tiba-tiba membesar gitu. Nah, elastisitas dari kulit itu berpengaruh gitu. Pada dasarnya itu kulitnya kering gitu, kurang terhidrasi. Terus juga karena bisa infeksi, jamur, terus alergi, pokoknya hal-hal yang emang harus dikonsultasikan sama dokter kulit gitu loh ya. Jadi emang paling benar itu kalau misalnya kita terjadi gatal-gatal, kita nggak tahu ya itu apakah hal yang wajar atau memang ada penyakit lain yang menyerang kita untuk kebaikan bersama ibu dan bayi kita. Lebih baik memang kita harus konsultasikan langsung ke dokter kandungan, atau kalau dokter kandungan bisa merujuk ke dokter kulit itu lebih baik. Kita bisa lihat apa sih yang terjadi, ini wajar atau enggak, kenapa sih aku bisa terjadi gatal yang sedemikian rupa gitu kan ya. Kalau aku pikir-pikir sih ya, karena waktu dulu aku hamil pertama, karena aku masih kerja, masih di luar gitu ya, aku selalu pakai namanya body lotion di seluruh tubuh aku. Itu sebelum aku hamil pun aku selalu memakai atau menggunakan body lotion, body cream dan segala macam gitu lah ya. Nah, pada saat hamil pun aku juga masih, karena aku tahu aku takut kena stretch mark gitu, jadi aku pakainya ya minyak zaitun, body lotion itu nggak pernah lepas gitu. Walaupun pada akhirnya aku kena juga gitu, kena gatal-gatal juga, tapi masih bisa diatasi gitu. Nah, kehamilan kedua ini aku kan sudah kayak kerja di rumah gitu, udah bekerja di rumah dan aku jarang banget keluar, jadi aku tuh males banget buat yang namanya pakai body lotion. Aku nggak keluaran ngapain coba gitu ya.
Nah, jadi aku emang jarang banget pakai body lotion selama aku di rumah gitu. Terus juga aku kan kena cacar tuh, kena cacar. Jadi karena cacar itu kan di seluruh tubuh aku gitu kan, luka semua tubuh aku. Dan biasanya kalau misalnya luka kering itu kan bakal gatel ya. Luka-luka dari bekas cacar itu kan bakal gatel ya. Nah, bisa jadi aku mengalami gatal yang sangat luar biasa itu dan tak tertahankan itu bisa jadi karena bekas luka-luka dari cacar aku itu dan juga emang kulitku yang kurang terhidrasi dengan baik gitu. Jadi gimana sih caranya untuk menghindari ataupun mengatasi ketika kita kena gatal-gatal pada saat hamil? Pokoknya gimana caranya kita menjaga nutrisi kulit dengan baik dari dalam maupun dari luar, itu kuncinya nomor 1. Pakai body lotion yang moisturizernya tinggi, terus juga kalau keluar itu pakai sunblock, kayak gitu-gitulah. Tapi kalau kita sudah tahu kita hamil, pada saat kita hamil tahu, nah itu udah start mulai dari awal, kalian harus pakainya body lotion yang moisturizernya tinggi, ditambah dengan minyak zaitun. Apapun mereknya boleh aja, pokoknya gimana caranya kita tuh menjaga kelembapan kulit gitu. Tapi kalau kalian memang mau yang instan gitu, mau yang nggak mau ribet-ribet amat, nah kalian bisa pakai krim anti stretch mark, itu bisa dipakai mulai dari kalian hamil awal gitu ya. Untuk menjaga kelembapan elastisitas kulit kita pada saat nanti kulit kita akan melebar gitu Pak, karena hamil kita semakin besar. Nah, gimana kalau buat yang udah terlanjur kena gatal-gatal kayak aku gitu ya, jadi aku pakainya tetap body lotion plus body lotion moisturizernya tinggi plus minyak zaitun gitu seluruh tubuh gitu ya, terutama bagian perut, dan nggak cuma sekali aja, itu kayak kering tacap lagi, kering tacap lagi. Terus juga karena gatalnya semakin menjadi gitu ya, aku juga cobain namanya Vaseline ini ya. Vaseline ini kan terkenal dengan moisturizernya yang tinggi, kelembapannya yang tinggi, cuma aku nggak terlalu suka pakai ini karena dia kan bentuknya kayak jelly kayak balsam gitu ya, dan itu aku nggak terlalu suka. Kalau misal pas diaplikasikan di perut itu aku nggak terlalu suka, aku lebih mending body lotion plus zaitun. Lalu juga aku juga pakai namanya baby oil. Baby oil ini juga sih aku kurang tidak terlalu suka karena aku ngerasa ini kayak nggak ada efeknya gitu. Aku lebih mending body lotion plus minyak zaitun. Terus juga aku pakai krim anti stretch mark, itu juga ada kandungan yang melembabkan kulit gitu. Yang terakhir aku pakai bio oil. Ini yang terakhir banget aku cobain karena aku ngerasa kok masih gatal-gatal aja ya dari usia kehamilanku 7 bulan, yang dari yang biasa aja gatalnya sampai yang makin menjadi karena perut aku semakin besar gitu ya. Dan terakhir aku pakai bio oil ini. Bio oil ini juga aku ngerasanya itu nggak cukup kalau cuma pakai bio oil doang. Jadi saking aku ngerasanya kulit aku terlalu kering dan terlalu gatal, jadi aku campurkan dengan body lotion juga. Jadi aku pakainya gantian. Dan juga selain itu aku ngompres pakai air es yang aku masukkan ke dalam kompresan gitu atau kain, terus aku adem-ademkan ke kulit perut aku gitu. Terus juga kalau bisa kalian usahakan pakai pakaian yang nyaman, yang enggak bikin kepanasan. Kalau aku sih sukanya bahan yang dari rayon ya, katun biasa bisa sih, pokoknya yang buat kalian nyaman dan gak kepanasan sama sekali gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita keringetan, kita kepanasan, itu malah memicu gatal juga gitu. Terus juga kalian disarankan tidak mandi air hangat gitu ya. Biasanya kan kalau misal kalian capek dari luar, dari habis kerja itu hujan-hujan segala macam, terus kok kayaknya pingin mandi air hangat, ya gimana gitu ya. Nah itu lebih baik jangan, lebih baik kalian tetap pakai mandi air biasa. Kenapa? Karena kalau pakai air panas, air hangat gitu ya, itu juga membuat kulit kita jadi kering dan itu memicu gatal-gatal. Terus, pokoknya kalau misal kalian ngerasa gatal, jangan digaruk. Terlebih kalau kuku kita panjang, pokoknya selama hamil itu kuku kalian harus bersih, harus dipotong, jangan sampai panjang gitu. Karena apa? Karena misalnya terjadi gatal-gatal gitu ya, kalau sekalinya kita menggaruk, itu kayak tersugesti gitu, bakal menggaruk di bagian-bagian yang lain. Jadi sekalinya garuk di sini juga gatal, di sini pokoknya semuanya bisa jadi gatal. Padahal itu kan kayak sugesti gitu kan. Nah, pada saat kita menggaruk, itu nggak bakal selesai kalau kita nggak garuk sampai selesai. Bahkan kalau misal gatalnya tuh sangat parah banget, itu kita bisa nggak terasa, bisa melukai
kulit kita gitu, bisa cenderung ke luka atau bakal bisa membekas gitu pada saat selesai lahiran gitu. Yang paling buruk adalah terjadinya stretch mark gitu. Nah, aku alhamdulillah banget sampai lahiran pun sampai selesai, perut aku baik-baik aja, kembali seperti semula, tidak ada stretch mark, tidak ada guratan-guratan bekas luka, alhamdulillah banget. Jadi emang benar lebih baik menghindari dibandingkan sudah terkena gitu, karena susah banget untuk menanganinya. Bahkan kasus yang paling jelek itu adalah ya nggak bisa hilang, bakal menjadi bekas luka gitu. Lalu juga kalian harus makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan yang tinggi serat, yang tinggi kadar airnya. Pokoknya makan makanan itu jangan sampai skip, karena itu nutrisi kulit kita juga, nutrisi tubuh kita juga, baik juga untuk kehamilan kita. Jadi itu penting banget. Konsumsi air juga. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan humidifier di ruangan kalian pada saat tidur dan segala macam. Kalau misal kalian pakai AC, nah itu humidifier itu sangat membantu, karena AC kan membuat kulit kita kering. Nah, humidifier itu untuk melembabkan udara di sekitar ruangan. Jadi itu bisa membantu. Kalau kalian punya humidifier, nah itu bisa digunakan. Apalagi ditambah dengan aroma-aroma terapi gitu ya, itu bisa merilekskan tubuh kita pada saat hamil. Yang terakhir adalah sabar, karena kalau memang ini gatal-gatal yang wajar yang biasa dialami oleh ibu hamil, kalian benar-benar harus sabar sampai paling nggak menjelang atau sampai setelah lahiran lah ya, gatal-gatal itu bisa hilang dengan sendirinya. Oke, semangat buat bunda-bunda yang sedang mengalami gatal-gatal sama seperti aku, semua akan terlewati gitu ya. Habis ini bakal hilang dengan sendirinya setelah lahiran, dan juga kita akan ketemu buah hati kita tersayang. Semoga lancar lahirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.